Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, se saya lagi ngumpulin konten bahas buku. Tapi bukunya ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini bukan bedah buku yang serius. Pokoknya judulnya cerita tentang pikiran dan perasaan saya setelah membaca satu buku. Eh, saya milih buku kesempatan ini buku novel. Lucu ya, ini karya seorang Sarah Ayu Lestari. Ya ini teman di komunitas sastra Kementerian Keuangan. Belum pernah ketemu sebenarnya secara kopi darat ya Mbak Sarah. Belum pernah ketemu tapi kita di satu komunitas sering berinteraksi lah. Novel ini novel percintaan biasa lah ya. Menarik sekali karena kalau saya sih relate ya, karena ini kan ditulis oleh seorang jadi latar belakang ceritanya ini dunia kerja, awal kerja. Jadi seorang yang baru mulai bekerja ketemu kisah romantika di situ. Jadi kisah cintanya kisah cinta yang sudah mulai punya duit gitu, tapi masih lajang. Kebayang ya ceritanya seperti apa. Dan judulnya pun menggoda, judulnya Hai, belum mau pulang. Dengan subjudulnya Memang benar kamu rumah, tapi aku masih senang main di luar. Kebayang isinya apa ya? Silakan aja nanti di ini cari bukunya. Ini bikinan Mbak Sarah Lestari. Saya suka dengan fenomena yang sekarang terjadi. Banyak penulis-penulis muda yang berani menulis ya. Menurut saya ini adalah tradisi yang bagus ya, tradisi literasi yang bagus. Apapun ya. Mungkin saya pernah sampaikan di materi sebelumnya bahwa ternyata menulis itu, bercerita itu sederhana. Bercerita itu hanya tulis aja apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Terkadang apa yang benar-benar terjadi gitu. Tapi bisa juga hanya apa yang terpikir, kejadian yang kita khayalkan. Nyaman, enak saja. Saya pernah cerita dengan ketika saya dengan di SD saya dulu pertama kali menulis agak panjang itu cerita tentang gerimis di pagi hari. Itu karena kepala sekolah saya minta kita menulis apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Dan ternyata benar. Itu bisa jadi cerita. Sementara kita itu sebenarnya punya kemampuan itu, kemampuan mendongeng. Saya yakin teman-teman waktu kecil dulu pernah dalam satu suasana yang kalau saya dulu agak lama itu, saya sampai SMA itu masih sering bikin istilahnya itu wong-wongan gitu ya, bikin cerita dari pensil, ballpoint gitu jadi tokoh gitu. Jadi itu udah jadi cerita. Dulu saya pernah seperti itu dan di saat itu banyak sekali cerita. Cuman kebetulan saya belum punya tradisi menulis ya. Jadi saya bayangkan kalau setiap yang saya khayalkan waktu itu saya tulis seperti apa, berapa cerita yang saya produksi. Dan semakin menua, semakin khayalan kita ini, imajinasi kita ini semakin terjajah oleh pikiran-pikiran yang serius, oleh pikiran-pikiran yang realistis. Jadi bagi teman-teman yang masih muda, yang khayalannya masih berkembang dengan baik, maksimalkan berkhayal, tulis. Sampai suatu hari, kalau saya mungkin di challenge sama teman, apa yang kamu harapkan dari generasi yang suka berkhayal? Bisa ya? Bisa jadi kan begitu dalam satu diskusi, saya ini menghayal juga nih, Mungkin dalam satu diskusi saya ditegur sama satu peserta mungkin, Pak Putu,
Apa yang diharapkan dari sebuah bangsa, dari sebuah generasi yang hanya berkhayal, hanya sibuk berkhayal? Saya pikir banyak yang diharapkan dari. Kenapa? Karena masalah kita ini sekarang kan bergerak terus ya. Masalah kita ini banyak yang belum pernah terjadi di sejarah sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi, ya. Hal-hal yang kita nggak kebayang gitu. Nah, kalau atas masalah-masalah yang kita belum pernah ngalamin, siapa yang bisa menyelesaikannya? Kalau bukan orang-orang yang pandai berkhayal. Betul nggak? Saya masih ingat betul dulu ketika film-film apa namanya, fiksi apa, fiksi modern ya. Awal bisa ngobrol lewat Al-Roji, seolah ibu. Tapi sekarang kenyataannya bisa kita dengan handphone, dengan itu. Jadi itu kan khayalan yang perlahan-lahan akhirnya dibuktikan menjadi kenyataan. Jadi menurut saya para penghayal itu tetap kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depan. Karena banyak masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini bukan masalah yang pernah terjadi, yang sama pernah terjadi di masa lalu. Kalau masalah itu adalah pernah terjadi, gampang, buka sejarah, ya kan? Buka sejarah, lalu bagaimana orang-orang di saat itu menyelesaikan masalahnya. Tapi bagaimana jika masalah itu terjadi dan memang belum pernah terjadi di sebelumnya? Buku sejarah tidak akan cukup. Kita butuh buku-buku cerita, butuh dongeng-dongeng, khayalan-khayalan, ya, yang bisa menemukan ternyata solusinya di sini, solusinya di sini. Wallahu a'lam bishawab. Imajinasi, kalau kata SpongeBob, imajinasi. Dia mengalahkan Squidward. Ketika dia masuk ke kardus, Squidward masuk, dia nggak bisa apa-apa. Sementara SpongeBob dia bisa merasakan kayak naik mobil, kayak naik. Karena di kepala SpongeBob ada imajinasi. Sementara Squidward terlalu kaku, terlalu resmi. Oke ya, teman-teman yang masih muda, masih salam juga, selamat juga buat Mbak Sarah ya atas bukunya, keren. Kepada anak muda yang lain silakan tetap berkhayal, optimalkan imajinasi kalian. Tulis, karena menulis adalah tindakan heroik. Salam literasi. Salam.